Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa nasta'inu ala amri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan siang hari ini kita bisa kembali bermuajah bersama Ustadz kita, Al-Ustadz Ahmad Jailani, dalam kajian pertama Rutin Agama Village dengan tema yang sangat menarik nih Ustadz dan teman-teman semua ya, melahirkan generasi peradaban masa depan gitu ya. Karena yang kita tahu, eh, Islam itu mengajarkan, Islam itu menyarankan untuk meninggalkan generasi yang kuat ya. Bahkan kalau bisa lebih kuat daripada generasi kita sekarang gitu. Karena tantangan zaman semakin lama semakin berat gitu ya, semakin lama makin dekat kiamat bukannya makin baik, malah semakin rusak seperti itu. Makanya perlu nih bagi bapak dan ibu-ibu yang sudah mempunyai buah hati gitu ya, untuk mengetahui bagaimana cara mendidik dan melahirkan generasi peradaban masa depan. Kalau kemarin kita sudah belajar, kita sudah bersama-sama menyimak tentang visi keluarga Muslim. Nah, sekarang saatnya untuk melahirkan generasi peradaban masa depan itu seperti apa, seperti itu ya. Nah, nanti ini silakan ya untuk para orang tua di sini ya yang sudah punya buah hati ya, seperti Mbak Rere, terus Om Vicky, terus Mas Gali ya, dan Mang Mukar, semuanya silakan juga untuk ada pertanyaan langsung saja ditanyakan kepada Ustadz, mumpung topik dan forumnya pas gitu ya. Oke. Tidak perlu berlama-lama lagi, marilah kita mulai kajian pada sore hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Ustadz Ahmad Jailani, waktu dan tempat kami persilakan, kalau terpakai Mas Burhan. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw aghlila aw uzlama aw ajala yujala alayya. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu alazim. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada siang ini kita bertemu kembali di kajian rutin kita bersama dengan teman-teman Adibna Village di bulan Sya'ban yang diberkahi ini. Semoga Allah memberikan keberkahannya pada diri kita semua dan menyiapkan kita untuk bisa sampai di bulan Ramadan dan kemudian menjadikan Ramadan sebagai momen bagi kita untuk terus meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kedua kita dalam segala aspek kehidupan, termasuk juga dalam pembentukan generasi ya. Jadi dalam membentuk generasi yang melalui tangan beliau terbentuklah para sahabat yang luar biasa dan juga keturunan para sahabat yang luar biasa. Maka sudah sejatinya kita sebagai muslim menjadikan beliau sebagai contoh dalam mendidik anak-anak kita gitu ya. Jadi tidaklah kita terkesima dengan model-model metode-metode yang bukan berasal dari Islam ya. Karena untuk parenting ini banyak sekali metode-metode ya, termasuk juga metode yang diajarkan oleh para ilmuwan atau para pengamat anak-anak dari barat gitu ya. Mungkin kita sering mendengar kata istilah jangan ajarkan kita dengan kalimat jangan gitu kan, tapi ajarkanlah dengan kalimat tidak. Nah justru dalam Islam sebaliknya, dalam Islam itu justru anak itu harus dijelaskan mana yang jangan, mana yang tidak, gitu kan? Ini dua hal yang berbeda. Karena tidak boleh itu kalimat amal yang tidak boleh, perbuatan yang tidak boleh dalam Islam itu kan mengandung larangan, ya kan? Larangan yang artinya hukumnya haram.
Dan ketidakbolehan ini itu ada kalimat perintahnya, ada kalimat larangannya. Apa kalimat larangannya? Itu adalah jangan. Karena dalam bahasa Arab kata la yang maknanya jangan itu disebut dengan la nahi. La yang bermakna larangan. Ada kata la bermakna nafi yang artinya tidak. Itu beda tuh. Konteksnya beda. La makna nafi artinya penafian, ketidaksetujuan atau penegasian. Tapi kalau la bermakna nahi itu maknanya larangan. Dalam Al-Quran misalkan Allah Subhanahu Wa Taala melarang anak-anak untuk mengatakan kalimat cis dan sebenarnya dengan menggunakan kalimat larangan. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Gitu kan? La di situ maknanya nahi bukan nafi. Ya, jangan engkau mengatakan cis, atau apapun yang senada yang menunjukkan ketidaksukaan kita terhadap orang tua kita. Ketidaksukaan kita kepada perintah orang tua kita. Apakah dengan sikap, dengan ungkapan, dengan grumel-grumel, dengan ketidakikhlasan dalam hati kita, itu termasuk dalam larangan dalam Islam. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Dan janganlah kita membantah keduanya, menghardik keduanya. Ini kalimat lain ini kan jangan. Ini disampaikan kepada anak-anak kita. Dan juga kita sebagai anak terhadap orang tua kita. Nah, kalau kita menegasikan tidak boleh bilang jangan, nah karena mengikuti metode barat itu ya, maka yang terjadi adalah anak-anak tidak tahu mana yang dilarang, mana yang dibolehkan, mana yang haram, mana yang wajib misalkan, mana yang sunnah, mana yang mubah. Gitu. Nah, ini pentingnya kita mengikuti Nabi saja sudah. Insya Allah Nabi itu, Nabi Muhammad SAW itu sudah lengkap pada dirinya segala macam posisi atau profesi. Ya, sebagai kepala negara beliau punya. Ya, sebagai seorang guru beliau iya seorang guru juga. Sebagai orang tua iya beliau sebagai orang tua bahkan sebagai kakek. Ya. Beliau sebagai panglima perang, iya. Beliau sebagai panglima perang. Beliau sebagai guru, iya. Beliau sebagai guru, ya. Beliau sebagai suami, iya. Beliau sebagai suami. Nah, makanya ada satu kitab bagus sekali, judulnya tahlil, dirasah tahliliyah li syakhsiyati Rasulillah. Ya, kajian analisis terhadap pribadi Rasulullah. Di situ digambarkan tuh Nabi sebagai orang tua, Nabi sebagai kepala panglima perang, Nabi sebagai kepala negara, Nabi sebagai semua profesi ada. Nah, jadi jangan ragu-ragu lagi bagi kita untuk mencontoh apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika kita membangun keluarga kita. Nah, topik kita pada hari ini masih melanjutkan topik sebelumnya, ya, masih dalam rangka untuk meluruskan mindset, ya, atau menyampaikan satu persepsi atau pemahaman, ya, belum sampai ke teknis, ya. Kalau teknisnya nanti di ujung-ujung lah, di akhir, ya, baru kita akan belajar teknis tentang bagaimana mendidik anak laki-laki, mendidik anak perempuan, itu lebih ke teknis, ya. Atau misalkan kita mengetahui kewajiban dan hak kewajiban suami istri, ya, itu adalah filosofi dan juga ada sebagian daripada teknisnya. Nah, yang penting itu adalah mindset kita, gitu ya. Nah, di kajian sebelumnya, di fisik keluarga muslim, salah satu fisik keluarga muslim itu kan menjadi pemimpin, ya, bahwa Allah itu melahirkan umat Islam itu sebagai pemimpin, ya, bahkan itu dibacakan dalam doa kita setiap hari, ya, dalam surat Al-Furqan ayat 74 kemarin sudah disampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, dan orang-orang yang berdoa atau yang berkata, ya Tuhan kami, ya, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan-keturunan kami yang bisa menyenangkan mata hati, ya, menjadi qurrata a'yun, dan jadikanlah kami sebagai apa? Pemimpin atau imam bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi ini doa.
doa yang dipanjatkan. Nah, jadi takdir kita sebagai umat Islam itu sebagai pemimpin. Pemimpin apa? Pemimpin peradaban. Pemimpin orang-orang yang bertakwa. Itu harus menjadi mindset kita. Jadi kalau kita punya anak, nak, kamu ini seorang pemimpin. Pemimpin peradaban. Peradaban Islam. Itu harus muncul di kalimat orang tua. Ya, jangan sampai ketika kita punya anak, ya, hanya sekedar melahirkan saja. Yang lahiran, ya kan, setahun satu, kan ada tuh yang setahun satu. Makanya memang memiliki anak itu bukan hanya sekedar melahirkan, tetapi juga mendidik mereka. Yang paling berat itu adalah mendidiknya. Ya, atau masalah lahir tidak lahir itu kan masalah qada Allah ya. Mungkin ada orang yang sampai sekarang tidak punya anak, sampai tahunan menikah tapi belum dikaruniai anak. Bisa jadi seperti itu. Ada orang yang setiap tahun sekali lahir lagi. Kalau bahasa Sundanya tunji, setahun hiji gitu. Lahir lagi. Itu kan memang beda-beda. Itu adalah berkaitan dengan masalah qada Allah. Nah, ketika Allah menitipkan, mengamanahkan anak pada diri kita, maka tugas kita adalah menjadikan dia sebagai pemimpin. Kenapa? Waj'alna lil muttaqina imama. Itu menjadikan dia sebagai pemimpin. Nah, pemimpin untuk siapa? Untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa saja orang bertakwa itu? Pertama adalah dirinya sendiri. Maka jadikanlah dia sebagai anak yang mampu memimpin dirinya sebagai orang yang bertakwa. Nah, itu penting sekali di situ. Ya kan? Nah, kita harus tanamkan ini pada anak-anak kita. Nah, kamu ini sebagai seorang pemimpin. Ya. Ini mental ini harus kita bangun gitu. Biar dia itu jadi orang yang pemberani. Biar dia itu menjadi orang yang mandiri. Orang yang percaya diri. Orang yang tidak rendah diri. Ya kan ada anak-anak yang kadang-kadang menjadi rendah diri, ya kan, menjadi penakut, tidak mandiri. Itu karena mental pemimpinnya belum kita tanamkan gitu. Nah, maka kita harus tanamkan pada diri mereka bahwa mereka sebagai seorang pemimpin. Nah, ketika kita sudah tahu mindset ini bahwa anak kita sebagai pemimpin peradaban, ya, bahwa peradaban Islam itu akan kembali lagi nanti, ya, itu adalah janji Allah dan janji Rasulullah sebagai bisyarah, ya, sebagai kabar gembira bagi umat Islam. Ya, setelah kita sudah bertahun-tahun ya di bawah kendali oleh orang lain, kita tuh di bawah pikiran orang lain. Kan sekarang itu kita hidup bukan di bawah pikiran kita. Bukan di bawah pikiran umat Islam, tapi kita di bawah kendali pikiran orang lain. Atau siapa? Pikiran peradaban orang lain, peradaban Barat. Ini harus kita akui, mau tidak mau, kita berada di bawah hegemoni peradaban Barat. Kita harus tahu ini. Jangan kita pura-pura tidak tahu bahwa kita itu sedang di bawah hegemoni peradaban Barat yang telah menunjukkan kepada kita kerusakannya. Kenapa rusak? Ya karena rusak. Peradaban itu bukan berasal dari wahyu. Peradaban Barat itu muncul dari hawa nafsu. Hawa nafsu orang-orang yang merasa pintar kan begitu. Yang merasa bisa mengatur diri mereka sendiri. Padahal Allah sudah siapkan ketentuan, aturan yang itu bisa tinggal dipakai sebenarnya. Tapi kemudian dengan kesombongannya, orang-orang ini membuat aturan, mengatur bumi, mengatur dunia, menghegemoni umat-umat Islam dan sebagainya. Ini kan harus kita akui. Ya. Bukti bahwa kita berada di bawah kendali orang lain, di bawah kendali peradaban orang lain adalah contoh. Tontonan saja, coba lihat. Ya, tontonan yang setiap hari ditonton oleh mungkin kita, bahkan anak-anak kita, itu isinya kan mengandung nilai-nilai mereka itu. Nilai kebebasan, ya kan? Nilai, ya, mungkin mereka sisipkan nilai-nilai liberal mereka, ya, kebebasan mereka. Kemudian budaya mereka, kebiasaan mereka, tanpa kita sadari kita tonton setiap hari itu. Itu kan menunjukkan bahwa kita di bawah kendali mereka. Sehingga anak kita, ingat, anak kita itu kalau nonton pasti contoh. Ya, kalau nggak percaya coba aja. Dikasih nonton Boboiboy lah misalkan, ya. Pasti nanti setelah nonton dia akan mempraktekkan seperti Boboiboy. Ya ciat apalah gitulah. Anak-anak kan begitu, dia mengcapture, ya, memotret apa yang dia lihat dan itu masuk gitu ke dalam benak dia dan masuk ke dalam alam bawah sadar dia. Bayangkan kalau sejak kecil, sejak bayi dipaparkan dengan peradaban Barat sampai kemudian dia gede, maka wajar anak kita itu
perilakunya seperti orang-orang barat itu wajar. Kenapa? Karena setiap hari yang ditonton, yang didengar itu ada yang begitu-begitu semua. Mak bapaknya nonton, anaknya di sampingnya, dia dengar, ya kan? Dia lihat. Ingat anak itu ketika dia sudah bisa mendengar, sudah bisa melihat, sudah bisa itu semuanya dalam proses merekam. Ya, merekam semua tuh, merekam kebiasaan orang tua, merekam apa yang dilihat, merekam apa yang didengar. Maka kalau anak ini sering mendengar, sering melihat hal-hal yang berbau peradaban barat, maka dia akan ikut, itu perilakunya akan mirip, ya. Apalagi orang tuanya misalkan. Nah, ini jadi mindset ini harus kita bangun bahwa anak kita adalah pemimpin peradaban Islam, bukan pemimpin bukan menjadi pengikut atau budaknya peradaban orang lain. Ini. Yang kedua, memimpin siapa lagi? Memimpin keluarganya nanti. Bahwa kita ingat bahwa anak kita itu nanti akan menjadi pemimpin untuk keluarganya, menjadi bapak, menjadi suami. Itu harus kita pikirkan sejak awal, ya, bahwa nikah itu bukan hanya sekedar indah di ketika hari pernikahan. Ya, jadi kayak pernikahan Cinderella kan happy ending ya, film Cinderella tahu ya, itu juga kan ada nilai-nilai barat dalam film Cinderella di situ, bahwa seolah-olah dengan pernikahan itu happy ending, bahagia, padahal kan itu permulaan dari segala macam problem nikah itu kan. Ketika sudah nikah berikutnya harus siap dengan segala macam kenikmatannya dan juga segala macam permasalahannya. Kalau gitu nggak usah nikah ya Ustaz, biar nggak dapat masalah. Mau nikah tidak nikah juga ada masalah, ya. Jadi apa kali dapat WA dari temennya, teman yang dulu sering ikut kajian bahasa Arab, dia WA, ya kan? Tolong cariin anak istri, katanya. Usia anak udah 38 tahun, katanya. Ya, aneh pengen dapat istri yang soleha, susah nemuinnya, coba Masya Allah. Ya. Aneh udah nggak kuat, katanya. Sudah nggak kuat. Emang itu alamiah ya, alamiah ya. Bahwa laki-laki itu ketika sudah siap nikah itu biasanya ada perasaan yang tidak kuat. Dia mencoba mungkin menahan nafsunya dan sebagainya. Maka ketika ada laki-laki yang beriman, kemudian mencoba bertahan dari segala macam godaan dunia atau wanita, dia ingin mendapatkan istri soleha, kemudian ada calon istri yang mendatangi dia, masuk ke pahala besar. Menyelamatkan dia dari kerusakan dunia. Nah, ayo, yang sudah siap nikah siapa nih? Ada nggak di sini? Cari tahu. Ya. Nah, jadi siapkan bahwa dia akan menjadi pemimpin keluarganya. Yang ketiga adalah bahwa dia itu akan menjadi pemimpin masyarakat. Ya, bahwa dia akan dilihat oleh tetangganya, dilihat oleh teman-teman dia sekantor, ya kan? Dia akan dilihat oleh siapa lagi? Mungkin dia punya karyawan nanti, ya kan, dan sebagainya. Nah, jadi kita siapkan bahwa anak ini sebagai pemimpin peradaban. Ingat doanya tadi ya, waj'alna lil muttaqina imama. Nah, kalau kita sudah menanamkan pada anak kita bahwa kamu akan jadi seorang pemimpin, anak itu akan tersugesti, ya, bahwa dia akan mandiri, bahwa dia akan berusaha untuk bertanggung jawab pada diri sendiri. Itu nanti ke depan begitu. Nah, tapi kalau kita didik dia dengan terus dimanja, dilayani semuanya, gitu ya, segala macam dilayani, apapun yang dia turuti, apapun yang dia ingini dituruti. Nah, tidak semua apa yang dia inginkan kita turuti. Harus ada hal-hal yang kita tidak turuti. Ya, kalau kita terlalu memanjakan, misalnya dengan mengikuti apa yang dia mau, itu nanti dia tidak akan muncul mental sebagai pemimpinnya. Ya, ya ada dia akan menjadi orang yang tergantung dengan orang lain. Ya, di Mahat ini ada santri yang mungkin karena dulunya terlalu dimanja sama orang tuanya, bahkan untuk urusan, mohon maaf ya, pipis aja itu belum beres, masih ngompol, ya, masih ngompol, terus takut kalau ke kamar mandi, kan begini kan berarti kan bukan mental pemimpin yang begini. Nah, kenapa? Karena memang didikan orang tuanya yang tidak tidak membangun anak ini sebagai seorang pemimpin, tapi sebagai seorang follower, gitu ya, pengikut, gitu.
Nah, jadi ini penting sekali ya membangun mindset buat anak-anak kita, buat kita siapkan anak kita sebagai pemimpin peradaban, pemimpin peradaban Islam. Ditambah kemudian firman Allah yang sebelumnya, yang di kajian sebelumnya itu kan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan atau melahirkan umat Islam itu sebagai umat yang terbaik ya. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ya, bahwa kalian itu adalah sebagai sebaik-baik umat ya. Kita harus tanamkan ya bahwa kalian itu, bahwa anak-anak kita itu sebagai sebaik-baik umat. Umat Islam itu adalah umat terbaik. Itu harus ditanamkan. Orang Yahudi saja, orang Yahudi ini itu menanamkan kepada anak-anaknya ya doktrinasi bahwa mereka itu adalah sebagai ras terbaik. Orang Yahudi itu ditanamkan sejak kecil oleh orang tuanya, oleh guru-gurunya, bahwa Anda itu orang terbaik. Itu orang Yahudi. Karena mereka pernah menjadi umat terbaik dulu sebelum datang umat Islam. Kan Bani Israel itu kan sebagai umat terbaik waktu itu, ya. Karena semua nabi kan turun di Bani Israel dari keturunan Nabi Yakub semua, kebanyakan para nabi itu. Baru kemudian muncul Nabi Muhammad dari bukan dari Bani Israel, bukan dari putranya Yakub, tapi dari keturunan Ismail. Kalau Yakub kan Ishak, ya kan? Ini dari Ismail, Nabi Ismail alaihissalam. Muncullah Nabi baru Nabi Muhammad SAW. Sekaligus beralihnya kepemimpinan umat. Yang awalnya umat manusia dipimpin oleh Bani Israel, pada peristiwa Isra Mi'raj, ketika Rasulullah SAW menjadi imam di Masjidil Aqsa, waktu itu, Nabi memimpin para nabi dan Rasul. Maka saat itu juga itu sebagai satu deklarasi bahwa kepemimpinan umat manusia beralih dari sebelumnya, dari umat Bani Israel beralih kepada Nabi Muhammad SAW, yang artinya diserahkan kepada umat Islam. Maka kemudian kalimat kuntum khairu ummatin itu adalah gelar yang Allah berikan kepada kita. Ini harus kita tanam kepada anak kita. Nah, kamu itu umat Islam. Bahwa kamu itu sebagai umat terbaik. Kita itu umat terbaik. Ya. Dan ini kita harus tanamkan sejak kecil. Dan jangan salah, ya, Al-Fakir pernah punya kenalan seorang guru praktisi pendidikan. Dia belajar S2-nya di Amerika Serikat, S3-nya di Indonesia, S1 di Indonesia, S2-nya di Amerika Serikat. Beliau sampaikan, ternyata di Barat itu, guru-guru yang mengajar SD, TK malah, TK, SD, pokoknya yang pendidikan dasar, itu rata-rata profesor. Jadi yang ngajarin tingkat dasar itu profesor. Kenapa? Karena itu momen yang sangat tepat atau momen untuk penanaman ideologi barat. Penanaman nilai-nilai barat itu harus disampaikan oleh orang yang ahli, itu profesor. Jadi sejak kecil tuh diajarkan bahwa kalian tuh barat ini peradaban terbaik, pemimpin umat manusia itu gitu diajarin gitu. Hanya kita aja umat Islam nggak sejak kecil nggak ditanamin itu coba. Yang ngajarin anak-anak kita itu anak SMA, ya kan, bukan berarti merendahkan ya, maksudnya dari sistem pendidikan saja terlihat gitu beda gitu antara barat ketika dasar itu diajar sama profesor sama kita itu kebalik gitu. Baru ketika pendidikan tinggi itu kebanyakan profesor. Jadi profesor itu mereka ada dari tingkat dasar sampai tingkat tinggi itu di kampus. Nah, jadi apa namanya? Ini modelnya beda. Makanya kan negara dengan ideologi tertentu kan akan punya cara bagaimana mereka mempertahankan atau mendoktrinasi ajaran itu pada anak-anak didiknya. Kenapa? Karena mereka paham gitu bahwa mereka akan tua, mereka akan mati, yang melanjutkan adalah anak cucunya. Kita juga harus pahami itu bahwa kita itu akan mati, yang menentukan atau yang mewarnai masa depan, yang mewarnai masa depan umat Islam atau bahkan dunia ini adalah anak cucu kita. Kalau kita tidak siapkan mereka, maka apa yang terjadi? Ya akan rusaklah dunia ini, akan rusaklah bumi ini, akan mundurlah umat Islam itu, nggak bakal maju-maju. Nah, semua tergantung daripada kita menyiapkan anak-anak kita. Maka wajar seorang ayahnya Salahuddin Al-Ayyubi itu kan ketika dia sudah mulai dewasa, itu kan banyak yang ingin dipersuami oleh dia. Wanita-wanita tuh ayahnya Salahuddin itu menjadi
primadona, gitu. Nah, menjadi primadona, menjadi idola para wanita pada waktu itu. Kenapa? Karena ganteng, ya kan, kemudian taat, seorang yang taat, namanya Najmuddin Ayub. Ya. Najmuddin Ayub ini eh, punya paman namanya Asaduddin Sirkuh, ya kan. Itu Najmuddin Ayub ini jadi idola, ya. Dan pamannya ini gemes gitu. Kamu tuh Najmuddin udah siap nikah, ayo nikah lah, katanya. Itu para wanita sudah ngantri. Kamu tinggal pilih aja, ya. Tapi si Najmuddin ini menyampaikan kepada pamannya, tidak paman. Semua wanita yang datang kepadaku itu tidak ada yang sesuai dengan keinginanku. Emang apa maumu, katanya? Aku sedang mencari istri, kata dia. Aku mencari istri yang satu visi dengan aku. Emang visi kamu apa? Kata pamannya itu. Visiku adalah aku ingin punya anak yang nanti bisa membebaskan Al-Quds. Masya Allah, gitu kan? Jadi visinya Najmuddin Ayub, dia ingin punya istri yang sama-sama ingin punya anak yang bisa menaklukkan Al-Quds. Coba, ini kan mentalnya udah beda itu. Mental calon bapaknya sama calon ibunya ini punya visi yang tinggi itu, yang luar biasa itu. Ingin punya anak yang bisa menaklukkan Al-Quds. Coba. Ini kan mental pemimpin di sini. Mental imam. Nah ini yang Al-Fakir maksud gitu loh. Ini dicontohkan dalam sejarah. Akhirnya nggak ketemu ya kan calon istri yang seperti itu. Sampai dia berdoa sama Allah, ya Allah, terus berdoa sama Allah. Ingat masalah jodoh itu kan ketentuan Allah. Maka kalau kita sudah jodoh, terus doa sama Allah. Iya kan gitu. Maunya kita apa gitu. Makanya kalau bisa levelnya naikin gitu. Level kita naikin. Kita ingin punya anak yang apa gitu. Karena pernikahan itu kan tujuannya anak sebenarnya. Kita pengen punya anak seperti apa. Itu pernikahan itu gitu. Bukan sekedar lihat gantengnya, lihat cantiknya, lihat kayanya, lihat punya macam. Bukan itu. Tapi anak yang model apa yang kita ingin lahirkan. Begitu. Nah, ini sama juga sama. Najmuddin Ayub cari-cari itu. Sampai suatu ketika dia itu ngaji ya, ngaji ke salah satu syekh ya. Kemudian syekh itu juga bertanya, "Oh ya, anakku Najmuddin, kamu itu sudah layak untuk segera nikah. Apa yang kau tunggu?" Ceritalah gitu. Najmuddin itu cerita sama syekh ini bahwa aku ini ingin mencari istri yang punya satu visi dengan itu. Emang visimu apa, kata syekh itu? Visiku adalah aku ingin mencari istri yang dimana istri itu punya visi ingin punya anak yang bisa menaklukkan Al-Quds. Waktu itu kan Al-Quds dikuasai oleh pasukan salib waktu itu ya. Sudah tuh ngobrol sama syekhnya, Najmuddinnya pulang. Ya, Najmuddinnya pulang, syekhnya masuk ke rumah, kunci-kunci pintu, tiba-tiba anaknya syekh, seorang perempuan. Abi, tadi aku nggak sengaja mendengar percakapan Abi dengan si pemuda tadi, Najmuddin gitu. Emang kenapa, nak? Katanya. Ternyata Bi, katanya, visi Najmuddin itu sama dengan visiku. Aku ingin punya suami yang punya visi anaknya ingin menjadi penakluk Al-Quds. Subhanallah, kata bapaknya. Sehat, Masya Allah, Allahu Akbar. Kenapa kau nggak cerita dia tadi, nak? Udah, besok nanti kita temuin Najmuddin. Akhirnya apa? Berjodoh tuh. Najmuddin sama ibunya nikah yang sama-sama punya visi. Dari situlah nanti melahirkan Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin inilah yang kemudian bisa menaklukkan kembali Al-Quds setelah sekian lama dikuasai oleh pasukan salib. Nah ini kekuatan mimpi, kekuatan harapan yang besar dan kesamaan visi itu sangat dibutuhkan bagi keluarga. Apalagi kita sebagai muslim. Jangan pernah kita memiliki visi yang rendah gitu. Punya anak yang, ya saya pengen punya anak yang, dan anak saya biasa-biasa aja, nggak usah macam-macam. Ya, jangan, kita harus punya visi bahwa anak saya harus anak yang selain soleh itu jadi pemimpin, gitu loh. Menjadi pejuang Islam, gitu. Atau juga menjadi orang yang menjaga agama ini dengan baik. Itu harus ke situ. Jangan sekedar punya anak, kemudian menjalani rutinitas tanpa ada visi ketika menjalani kehidupan berkeluarga.
Itu tidak seperti itu, ya. Kenapa? Karena kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Bahwa kita itu adalah umat terbaik yang Allah lahirkan untuk orang lain. Jadi kita itu dilahirkan bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk kebaikan orang lain. Ya, untuk kebaikan orang lain, untuk kebaikan umat manusia, untuk kebaikan peradaban, untuk kebaikan dunia ini. Nah, itulah kita sebagai muslim. Ya, ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Nah, itu syaratnya. Ta'muruna bil ma'ruf, yang senantiasa mengajak kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, mencegah kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwani wa akhwati rahimakumullah, itulah mindset atau mental yang harus kita miliki sebagai orang tua, ya, bahwa anak-anak kita itu adalah calon pemimpin, bukan anak biasa, tapi anak yang harus siap menjadi seorang pemimpin. Maka apa yang harus kita lakukan? Kita siapkan diri kita, ya, kita benahi persepsi kita benahi kebiasaan kita, ya, kita hiasi rumah kita dengan kebaikan, dengan amal soleh orang tuanya. Apalagi momentum Ramadan nih, ya, harus diperbanyak amal solehnya. Karena di Ramadan itu kan kita hanya melawan diri kita sendiri. Karena jin-jin atau setan dari golongan jin kan dibelenggu semua. Ya, menurut para ulama itu kan setan dari golongan jin dibelenggu. Jadi yang menggoda kita adalah setan diri kita, setan dari golongan manusia. Bisa diri kita atau teman kita, sesama manusia, kan begitu. Nah, terakhir, bahwa ada bisyarah. Ya. Bisyarah itu kan kabar gembira dari Rasulullah SAW tentang masa depan umat Islam. Ya, dengan kita atau tanpa kita, Islam ini akan menjadi pemimpin peradaban kembali. Ya, tentu kita tidak ingin ketinggalan. Bagi orang yang berakal, tentu tidak ingin ketinggalan. Kita ingin menjadi bagian daripada peradaban Islam itu, bahkan menjadi bagian daripada orang-orang yang menegakkan peradaban Islam. Itu harus jadi visi kita. Kenapa? Ini adalah strategi mujarab, strategi efektif agar kita bisa masuk surga. Kan itu visi keluarga kita kan masuk surga semua. Maka strategi mujarab dan strategis itu adalah apa? Kita menegakkan kembali peradaban yang dulu pernah tegak, gitu loh. Yang dulu ditegakkan oleh Rasulullah dan oleh para sahabat dan dipertahankan oleh sahabat-sahabat yang lainnya sampai kemudian runtuh tahun 1924, dan sekarang tidak ada lagi peradaban Islam. Ya, kita di bawah hegemoni orang lain, peradaban orang lain yang bukan berasal dari wahyu. Itu kan fakta yang tidak bisa kita pungkiri. Tapi ke depan itu akan muncul kembali peradaban itu, gitu loh. Kita harus siap menjadi bagian dari peradaban itu atau menjadi bagian dari yang menegakkan peradaban itu. Agar apa? Agar pahalanya terus ngalir dulu tuh. Dan kalau kita meninggal, walaupun kita punya peran sedikit saja dalam menegakkan peradaban, insya Allah pahalanya ngalir terus, ngalir sampai kita mati. Ngalir terus. Itu kan strategi yang efektif gitu. Kan kalau kita mau investasi juga begitu kan, kita mau bisnis nih, bisnis properti kan cocok gitu. Bisnis properti itu kan kita ingin membuat passive income, kan gitu. Jadi proyeknya sudah beres, kita masih sudah bisa duduk-duduk di rumah, keuntungan masuk terus. Selama orang itu nyicil, masuk terus. Atau didiamkan saja pun, ada beberapa proyek yang belum terjual, misalnya didiamkan saja, dia kan tetap naik nilainya, kan gitu. Potensi ini menjadi potensi keuntungan buat kita, itu masalah dunia. Nah, dalam akhirat pun kita juga harus mikirnya begitu. Gimana caranya kita mendapatkan passive income dalam hal pahala. Nah, jadi investasi pahala investasi gitu loh. Nah, satu-satunya cara adalah kita terlibat untuk menegakkan peradaban Islam ini. Ini menjadi passive income nantinya. Nah, baik dengan kita ataupun tanpa kita, Islam akan tetap tegak. Ini sebagaimana bisyarah Nabi dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, dan juga Al-Bazar. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda, takunu nubuwatu fikum masyaallah antakun. Ya, di tengah-tengah kalian terdapat zaman kenabian. Ya, masyaallah antakun. Ia ada sesuai dengan keinginan Allah, izin Allah akan tetap ada. Tsumma yarfa'ahallahu idza syaa'a an yarfa'aha. Kemudian Allah akan mengangkat zaman itu. Ya.
jika Allah berkehendak mengangkatnya. Maksudnya mengangkat itu menghilangkan zaman itu. Zaman kenabian selesai, sudah kan tidak ada lagi. Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir. Berarti Allah sudah angkat masa kenabian itu. Summa takunu khilafah ala minhajin nubuwah. Kemudian muncul setelah zaman kenabian adalah masa kekhilafahan. Kita kenal khulafur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum. Ya. Fatakunu masyaallah antakun, dan masa kekhilafan itu akan tetap ada sekehendaknya Allah. Summa yarfa'allahu idza syaa yarfa'ah. Kemudian Allah menghilangkan, mengangkat masa kekhilafan Islam itu. Ya, khilafah rasyidah tadi, alamin haji nubuwah, tadi kan alamin haji nubuwah, kemudian Allah ganti dengan masa siapa? Summa takunu mulkan abdon. Kemudian Allah ganti dengan kekuasaan yang menggigit. Ya, maksud kekuasaan yang menggigit itu adalah masih khilafah modelnya, tapi penerapan hukum Islam itu seperti menggigit, gitu. Ada penyimpangan-penyimpangan. Ya, fayakunu masya Allah. Tapi itu masih dengan Islam, masih dengan penerapan Islam. Hukumnya masih Islam, tapi itu menggigit ya. Menggigit itu ya menggigit dengan geraham gitu, bahwa kita masih menerapkan Islam, tapi banyak penyimpangan. Kadang benar, sukses, kadang juga turun, kan gitu tuh. Masa-masa kekhilafan Islam dari mulai Bani Umayyah, Bani Abbasiyah sampai Utsmaniyah. Kemudian Allah itu hilangkan masa itu. Summa yarfa'u idza syaa yarfa'ah. Summa takunu mulkan jabariyah. Kemudian muncullah kekuasaan yang jabariyah, yang diktator. Itu setelah 1924 itu diktator tuh. Ya. Republik Turki, khilafah Islam runtuh. Ya, itu kekuasaan seperti kekuasaan sekarang. Ya, demokrasi tapi diktator. Diktator atas nama rakyat kan demokrasi itu. Fatakunu masyaallah antakun, dan masa itu akan tetap ada selama Allah kehendaki. Tsumma yarfa'allahu idza syaa yarfa'ah. Allah akan hilangkan masa mulkan jabariyah ini. Ya, summa takunu khilafah ala minhajin nubuwah. Akan ada lagi khilafah ala minhajin nubuwah yang kedua. Jadi masa pemerintahan seperti masa khulafur rasyidin. Berarti kalau kita lihat ini kan bisyarah, kabar gembira. Kabar gembira ini bukan berarti kita menunggu-nunggu malaikat turun kemudian menegakkan khilafah, bukan, tapi harus ada upaya dari umat Islam untuk menjadi bagian daripada penegakan ini. Dan modelnya generasi yang akan menegakkan ini generasi seperti apa? Alamin haji nubuwah. Berarti seperti generasi sahabat. Artinya akan muncul generasi umat yang kualitasnya itu mirip dengan sahabat. Kita sebagai orang tua, Al-Fakir sendiri ya, berharap bahwa itulah anak-anak kita gitu. Walaupun kita orang tua masih dengan kekurangan, ingat, para sahabat itu, orang tuanya banyak yang kafir, banyak yang musyrik, banyak ahli maksiat, orang tuanya itu, ya kan? Tapi anak-anak kan jadi penegak peradaban Islam, anak-anaknya itu. Para sahabat itu kan anak-anaknya. Jadi jangan lihat kita gitu. Kita tuh, wah ya Ustaz, bagaimana kita bisa mendidik anak-anak kita menjadi pemegang peradaban Islam? Kok kita masih baca Quran masih berantakan, jadi ahli maksiat masih gitu. Jangan lihat kitanya gitu loh. Tapi lihat anak-anak kita itu aset, amanah gitu loh. Bermimpilah bahwa anak kita menjadi peradaban, pemimpin peradaban ini anak-anak kita ini. Ya, jangan anggap sepele mereka itu. Ya, Al-Fakir sendiri lahir dari keluarga yang tidak agamis. Ya, bapak ibu bukan lulusan pesantren. Tapi kan Allah takdirkan menjadi orang-orang yang dekat dengan orang-orang soleh. Itu kan luar biasa gitu loh. Maka kita pun berharap, mungkin karena doa ibu Al-Fakir atau doa bapak Al-Fakir yang mungkin merasa kekurangan, berdoa sama ya Allah dekatkan anak saya jadi orang-orang soleh. Jadi para pemimpin. Ya, mohon maaf, Tahdis bin Imad Al-Fakir jadi kepala sekolah misalkan ya, jadi salah satu pimpinan di pesantren. Itu jadi imaman. Padahal bapak ibu Al-Fakir bukan orang siapa-siapa gitu. Artinya, teman-teman jangan mengukur anak-anak kita dengan kita gitu. Walaupun kita tetap melayakkan diri. Bukan kemudian berputus asa. Anak saya makanya jadi anak biasa-biasa aja deh. Jadi pegawai aja dah kayaknya nanti gitu. Jangan jadikan anak kita sebagai mental jongos gitu. Jangan jadikan anak kita sebagai jongos atau klien orang lain. Ya, ini apa namanya? Banyak yang ingin disampaikan sebenarnya, tapi karena waktu sudah azan ya, kita cukupkan sampai di sini. Ya. Insya Allah nanti kita lanjutkan lagi di sesi berikutnya. Kita lanjutkan di sesi berikutnya. Allah. Syukran.
Terima kasih Ustaz. Ini ada satu pertanyaan, mungkin nanti akan saya forward di grup Ustaz ya. Tapi saya bacakan dulu nanti sebelum kita mengakhiri sesi kajian pada sore hari ini. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya bagaimana peran orang tua dalam pendampingan teknologi di era digital saat ini? Terima kasih. Ini jawabannya nggak mungkin pendek ini. Iya. Ya, era digital itu macam-macam tantangannya buat teman-teman di sini semua yang jadi orang tua ya. Soalnya nanti mungkin juga berkesempatan Ustadz akan membalas via chat group. Terima kasih atas kehadirannya, teman-teman semua dan maknanya dalam banget ya kajian pada sore hari ini. Kita bisa untuk menjadi bagian atau keturunan-keturunan kita nantinya menjadi bagian dalam kembalinya peradaban Islam, dan insya Allah sudah akan dikabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, terima kasih. Akhirnya sampai juga kita di penghujung kajian pada kesempatan sore hari ini. Marilah kita tutup dan sama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah kita bilang amin. Dan baca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Ini ada request dari Bu Ani, mungkin dijawabnya bisa pakai voice note Ustaz, biar penjelasannya lebih panjang dari itu kali. Ya, insya Allah dijawab menggunakan voice note. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Terima kasih semuanya. Selamat warahmatullahi wabarakatuh.